Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Brahmana Wagga, kelompok bait tentang Brahmana. Bait 415. Yodhaka me pahantuana anagaro paribbaje kamabhawa parikkinang tamahang brumi brahmanang. Bait 415 artinya, seseorang yang dengan membuang nafsu keinginan, kemudian meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menempuh kehidupan tanpa rumah, yang telah menghancurkan nafsu indera akan wujud yang baru, maka ia kusebut seorang Brahmana. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 415 Brahmana Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Sundarasa Muddha Thera. Sundarasa Muddha adalah anak dari seorang hartawan dari Sawadhi. Setelah memasuki pasamuan biku, ia pergi ke Raja Gaha yang 45 yojana jauhnya dari Sawadhi untuk berlatih meditasi. Suatu hari, ketika beberapa perayaan sedang berlangsung di Sawadhi, ayah Sundarasa Muddha merasa sangat kehilangan putranya. Mereka juga merasa kasihan pada putranya yang kehilangan semua kesenangan. Memikirkan hal itu, mereka menangis. Ketika mereka sedang menangis, seorang pelacur datang pada mereka.
dan menanyakan apa duduk persoalannya. Setelah mendengarkan apa yang terjadi pada anak mereka, pelacur itu berkata, "Jika aku dapat membuat anakmu meninggalkan pasamuan dan kembali hidup sebagai orang biasa, bagaimana engkau akan menghargaiku?" Orang tua tersebut menjawab bahwa mereka akan membuatnya kaya raya. Pelacur tersebut kemudian meminta sejumlah besar uang dan pergi ke Raja Gaha dengan sejumlah pengikutnya. Di Raja Gaha, ia menyewa sebuah rumah bertingkat 7 pada rute jalan di mana Sundara Samuda berpindah patah. Ia menyiapkan makanan yang baik dan menunggunya. Pada beberapa hari pertama, ia memberikan dana makanan kepada Sundara Samuda di pintu rumahnya. Kemudian, ia mengundangnya untuk masuk ke dalam rumah. Ia memberi uang kepada beberapa anak untuk datang dan bermain di luar rumah pada saat kira-kira Sundara Samuda biasanya datang untuk menerima dana makanan. Hal ini membuat keadaan tidak nyaman bagi Sundara Samuda menerima dana makanan karena halaman kotor dan berisik, sehingga ia mengundang Sundara Samuda untuk naik ke lantai atas dan menerima dana makanan di sana. Samtera mengikutinya naik, dan segera setelah memasuki ruangan tersebut, sang pelacur menutup pintu, kemudian ia mulai menggoda Sundara Samuda. Ia berkata kepadanya, "Yang mulia, marilah menjadi suamiku yang awet muda dan kuat, dan aku akan menjadi istrimu yang paling tercinta. Setelah kehidupan perkawinan kita yang panjang dan bahagia, kita berdua dapat meninggalkannya untuk masuk dalam pasamuan dan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai nibbana." Ketika mendengar kata-kata itu, Sundara Samuda tiba-tiba menyadari kekeliruannya dan terkejut. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh, karena kelalaian dan kurangnya perhatian, aku telah membuat satu kekeliruan besar." Pada saat itu, Sang Buddha memperhatikan dari kuti harum beliau apa yang sedang terjadi pada Sundara Samuda di Raja Gaha. Ia memanggil Yang Arya Ananda dan berkata, "Ananda, pada lantai atas sebuah rumah bertingkat di Raja Gaha, sekarang sedang terjadi perlawanan antara Sundara Samuda dan seorang pelacur. Tapi pada akhirnya, Sundara Samuda yang akan menjadi pemenangnya." Setelah mengatakan hal ini pada Ananda, Sang Buddha mengirimkan sinar kesucian kepada Sundara Samuda dan membuatnya merasakan kehadiran beliau. Lalu beliau berkata, "Muridku, putuskanlah dan buanglah rasa cinta terhadap kekayaan dan kesenangan-kesenangan nafsu keinginan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 415 berikut. "Seseorang yang dengan membuang nafsu keinginan, kemudian meninggalkan kehidupan rumah tangga, dan menempuh kehidupan tanpa rumah tangga, yang telah menghancurkan nafsu indera akan wujud yang baru, maka ia kusebut seorang Brahmana." Pada akhir khotbah ini, Sundara Samuda mencapai tingkat kesucian arahat, dan dengan kemampuan batin luar biasanya, ia menerobos atap rumah menuju angkasa, pergi menemui Sang Buddha. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang